Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir menggunakan kelembut cerdasan hati nurani yang dimiliki setiap insani. Tentu berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Seperti biasa, insya Allah setiap hari Kamis kita berupaya untuk mengajak diri kita berpikir, bersikap, dan berusaha sehat melalui prophetic medicine atau kedokteran ala Nabi. Kali ini kita melanjutkan fokus atau khusyuk yang secara sederhana kita pahami sebagai bangsa atau bahasa manusia dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 45 dan 46 yang menuntut kekhusyukan bagi orang-orang yang ingin sehat jiwa dan raganya. Seperti apa khusyuk itu? Khusyuk itu berdasar surah Al-Baqarah ayat ke-46 adalah hati yang sangat yakin bahwa dirinya di saat sholat atau sembahyang menyembah yang itu salah satu sebutan lidah Nusantara untuk mengatakan yang maha segalanya atau Allah atau Gusti Allah dalam bahasa keseharian orang Jawa. Pada saat sholat bisa khusyuk itu ketika yakin bahwa dirinya bertemu dengan Allah. Inilah yang disebut dengan ihsan. Manakala kita jelas tidak mampu melihat Allah, maka kita meyakini bahwa saat kita sholat, benar-benar kita menghadap Allah. Allah melihat kita. Itu keyakinan mukminin dan mukminat. Sembari terus-menerus meyakini bahwa nanti satu saat masing-masing hamba akan menghadap kembali kepadanya. Namun, apakah hanya ketika sholat kita merasa berhadapan dengan Allah, Tuhan yang maha cinta, Tuhan yang maha membahagiakan, Tuhan yang maha ada. Karena Tuhan Allah memiliki sifat maha, maka Allah tidak menempati ruang dan waktu, tidak memiliki bentuk fisik seperti ciptaannya, dalam pengertian bisa tiada, bisa sirna, bisa musnah. Seberapa dan apapun jabatan yang dimiliki, pangkat yang dimiliki oleh seseorang. Karena itu, khusyuk kalau kita merujuk dalam berbagai tafsir mulai dari Ibnu Katsir, kemudian Sayyid Qutb, Habib Yasin, Buya Hamka,
Muhammad Yunus, sampai dengan Quraisy Shihab dan yang lainnya, sepakat bahwa zikrullah adalah keniscayaan untuk menenangkan hati nurani. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi hanya dengan menyebut asma Allah maka hati menjadi tentram. Ciri hati tentram, ciri hati yang kusuk, degup jantungnya, irama, ritmenya teratur, tidak naik turun drastis, fluktuatif yang terlalu tinggi, namun landai sesuai dengan aktivitas seorang hamba. Untuk itu, maka kita berdialog imajiner dengan Rasulullah melalui sabdanya bahwa waju'ilat liyal ardi tahuran wal masjid. Jadi seluruh bumi itu suci, tempatnya untuk bersujud. Kita bisa memaknai bahwa untuk menghadirkan khusyuk itu, setiap langkah kita ingat Allah. Ketika langkah kita ingat Allah, maka khusyuk tercapai. Mengingat Allah dengan ritme jantung secara fisik teratur, maka berpikir bisa lebih cerdas, tenang, seksama, cermat. Inilah seorang hamba yang mendapatkan hikmah atau hikmat dari Allah, seperti penuturan surah Al-Baqarah ayat 269. Siapa yang mendapatkan hikmat, maka dia akan mendapatkan kesehatan jiwa dan raga. Untuk khusyuk, fokus, zikir adalah niscaya, yakni mengulang-ulang asma Allah, mengulang-ulang berselawat kepada Rasulullah, terejawantah di dalam mengulang-ulang sikap tutur kata teratur, sehingga menyenangkan bagi siapapun yang mendengarkan dan yang melihat. Sehat dengan zikir, sehat dengan selawat. Karena insan yang memelihara zikirnya secara istiqomah, selawatnya secara istiqomah, maka malaikat-malaikat Allah akan menyertainya. Kalaupun diuji harus sakit oleh Allah karena perbuatan manusia semata, maka proses recovery tubuhnya melalui sentuhan kekusukan zikir akan cepat, insya Allah sehat kembali. Bagi hamba-hamba Allah yang mutakin, ada zikir harian yang berwaktu, ada zikir mutlak tak berwaktu, dan ada zikir insidental berwaktu. Zikir harian yang berwaktu yang kami maksudkan adalah sesuai dengan ajaran Rasulullah lewat para mursyid atau guru tercinta kita. Contoh, ada zikir ba'dal sholat fardu, ada zikir ba'dal sholat sunnah,
Ada zikir yang dihitung jumlahnya dalam sehari, semalam, dalam satu kali duduk, atau ada yang lebih leluasa. Yang penting sehari semalam. Contohnya zikir Al-Fatihah 33 kali, atau ada yang mampu 333 kali, bahkan ada yang lebih dari itu. Ini adalah zikir berwaktu. Artinya dihitung. Supaya apa? Supaya ketika zikir mutlak harian, yakni zikir yang tidak dihitung, dilandasi dengan zikir berwaktu, berkesempatan yang dihitung. Dan zikir mutlak bisa dalam waktu kapanpun dan di saat apapun. Bagi hamba-hamba Allah yang mukasafah, ketika melakukan kegiatan, sudah dimampukan oleh Allah untuk bersamaan dengan zikrullah. Dan yang ketiga adalah zikir insidentil harian. Maknanya bahwa ada saat-saat tertentu, apalagi bagi ahli ruqyah atau ruqi, Ustadz, Kiai, ajengan, Tuan Guru, dan yang lainnya. Setelah saudara-saudara kita ada yang pendeta dan seterusnya, pasti melakukan sebutan asma Allah, selawat kepada Rasulullah, membaca surah dan ayat tertentu. Ini adalah zikir insidental harian. Ketiga-tiganya itu menyatu dalam diri seorang hamba, maka hamba itu sehat jiwa. Ketika sehat jiwa, maka insya Allah sehatlah raga. Dan bagi saudara-saudara kami yang non-muslim, tentu cara wujud zikirnya, wujud ingatnya kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ketika semua anak bangsa istiqomah ajak melakukan zikir, maka fokus dapat dibangun. Ketika fokus dapat dibangun, maka fokus ke arah kebaikan. Tidak sempat kita mencari kesalahan. Jika ada yang salah, bijak mengingatkan, bersama-sama membangun peradaban. Terima kasih senantiasa mengikuti tanda suka, tanda berbagi, tanda untuk mengikuti, dan subscribe-nya adalah dukungan pada upaya kami untuk melanjutkan proses pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dirintis sejak kerajaan Nusantara. Semoga seluruh pahlawan kusuma bangsa mendapatkan tempat yang lebih bahagia di alam baka, dan kita yang masih menghirup udara segar Indonesia melanjutkan cita-cita yang mulia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.